Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mutiara Rafsyah Ashraf dengan NIM 2008 1030 1144. Saya akan menjelaskan mengenai analisis implementasi perusahaan Gojek. PT Gojek Indonesia didirikan pada tahun 2010 oleh Nadiem Makarim. Perusahaan ini melayani antar jemput dengan Gojek modern melalui pemesanan. Pendirinya yaitu Nadiem Makarim memiliki kebiasaan menggunakan jasa ojek. Karena hal tersebut muncul ide dari Nadiem Makarim untuk membuat perusahaan yang menyediakan jasa ojek dengan pelayanan yang lebih efektif. Pada awal peluncurannya, Gojek hanya tersedia di Jakarta dan pemesanan hanya dilakukan melalui call center. Pada tahun 2015, perusahaan Gojek membuat aplikasi yang tersedia di Android serta iOS. Aplikasi Gojek menyediakan fitur pemesanan secara online dan Maps untuk mengetahui posisi antara driver dan pelanggan. Perusahaan Gojek mengeluarkan terobosan baru pada tahun 2016 yaitu GoFood. GoFood merupakan layanan mengantar pesanan makanan. Selain itu, perusahaan ini juga meluncurkan metode pembayaran GoPay. Dengan GoPay, pelanggan dan driver lebih mudah dalam melakukan transaksi pembayaran karena dapat dilakukan secara online melalui aplikasi Gojek. Perusahaan Gojek menggunakan sistem bagi hasil dengan ketentuan 20% hasil untuk perusahaan dan 80% hasil untuk driver Gojek. Lalu selanjutnya ada logo PT Gojek Indonesia. Gojek memperkenalkan logo baru yang diberi nama Solve. Logo terbaru ini merupakan simbol dari berbagai solusi yang disediakan oleh layanannya. Nama Solve diambil dari kata berbahasa Inggris yaitu solve yang berarti memecahkan masalah. Logo Solve memiliki desain yang unik, mudah diingat pelanggan, dan lebih fleksibel dibanding logo Gojek sebelumnya. Jadi desain Gojek sebelumnya itu disebut sulit untuk dilihat jika menempel kecil di atribut-atribut para driver. Logo Solve merupakan representasi dari driver Gojek sendiri yang setia melayani pelanggannya. Jika dilihat dari atas, titik merepresentasikan sang driver dan lingkaran yang mengelilingi merupakan kendaraan para driver. Nah, memasuki analisis implementasi manajemen. Yang pertama ada lingkungan internal dan eksternal. Nah, gunanya lingkungan internal dan eksternal penting guna dalam pengambilan keputusan di perusahaan. Lingkungan internal itu sangat penting dalam berjalan suatu perusahaan. Lingkungan internal dipimpin oleh direktur utama, lalu posisi pimpinan Gojek dipegang oleh wakil direktur. Setelah wakil direktur, mulai terjadi pembagian tugas fungsional. Pembagian tugas fungsional diantara adalah manajer bidang IT yang membawahi karyawan bidang IT, programming, dan website. Manajer front office dan pemasaran membawahi karyawan customer office, administrasi dan pemasaran. Manajemen keuangan yang membawahi karyawan akuntansi, manajer pengemudi atau ojek yang membawahi pengemudi ojek atau driver. Yang kedua, ada lingkungan eksternal. Lingkungan eksternal ini berkaitan dengan pesaing, pelanggan, konsumen, sosial politik, serta ekonomi dan lingkungan. Yang kedua, ada etika dan tanggung jawab sosial. Gojek bekerjasama dengan Rivat Drive Labs untuk memberikan pelatihan bagi para driver agar dapat memberikan pelayanan yang terbaik bagi pelanggan. Gojek dan RDL juga memberikan asuransi kesehatan dan kecelakaan untuk para driver dan pelanggan. Perusahaan Gojek akan memberikan bonus kepada driver yang giat mencari pelanggan serta patuh terhadap ketentuan perusahaan. Jika driver mendapat order dari pelanggan 5 kali, maka driver tersebut akan mendapatkan bonus sebesar Rp50.000. Bonus ini berlaku kelipatan. Jadi, jika driver mendapatkan order sebanyak 10 kali, maka driver tersebut juga akan mendapatkan bonus sebesar Rp100.000.
Selain itu, Gojek juga menerima masukan dari pelanggannya. Pelanggan dapat menghubungi call center Gojek untuk mengemukakan keluhan atau masukannya. Selain itu, pelanggan juga dapat memberikan feedback melalui aplikasi setelah mendapatkan layanan dari Gojek. Yang ketiga, ada perencanaan dan implementasi strategi. Terdapat 4 implementasi strategi. Yang pertama yaitu strategi keuangan dan peluang. Ada mempertahankan dan meningkatkan kualitas jasa dalam pelayanan terhadap pelanggan. Dengan mempertahankan dan meningkatkan kualitas pelayanannya, pelanggan tidak akan dengan mudah untuk berpindah ke perusahaan sejenis yang lain. Lalu yang kedua, ada mengembangkan pasar ke semua kalangan masyarakat. Gojek dapat menyediakan jasa transportasi yang terjangkau untuk semua kalangan, sehingga layanan transportasi Gojek dapat dirasakan oleh semua kalangan masyarakat. Lalu ada strategi kelemahan dan peluang. Melakukan pembaruan dan perbaikan terhadap aplikasi secara berkala. Jadi aplikasi Gojek itu masih belum sempurna. Seringkali terjadi gangguan di jam-jam tertentu, apalagi jika jam-jam sibuk kerja ya. Maka dari itu, perlu dilakukannya pembaruan dan perbaikan terhadap aplikasi secara berkala sehingga hal gangguan tersebut tidak mengganggu layanan antara driver dan pelanggan. Lalu yang ketiga, ada strategi kekuatan dan ancaman. Menambah promosi di setiap layanannya. Gojek dapat memperkenalkan jasanya melalui media massa seperti media, internet, iklan televisi, event, atau menggait brand ambassador terkenal. Selain itu, Gojek juga mengadakan diskon di hari besar Indonesia. Hal itu akan menarik perhatian para pelanggan. Yang terakhir, ada strategi kelemahan dan ancaman. Menggunakan marketing nasionalisme. Hingga saat ini Gojek masih menggunakan slogan karya anak bangsa. Slogan tersebut dapat digunakan untuk melawan pesaing besarnya yaitu Grab. Pendiri Gojek merupakan orang asli Indonesia. Hal tersebut menambah kelebihan Gojek yang dapat menarik perhatian pelanggan di Indonesia. Lalu yang kedua ada meningkatkan loyalitas karyawan. Gojek telah bekerjasama dengan Rivat Drive Labs untuk memberikan pelatihan kepada drivernya. Selain itu, Gojek juga memberikan asuransi kesehatan dan kecelakaan kepada pelanggan dan drivernya. Yang keempat, ada penetapan tujuan, organisasi, dan pengambilan keputusan. Dalam pengambilan keputusan diperlukan analisis pada angka dan data. Pihak manajemen Gojek biasanya akan terjun langsung ke lapangan untuk memastikan apakah data tersebut benar atau tidak. Mereka berdiskusi dengan komunitas driver atau bahkan menjadi driver sehari. Melihat data serta terjun langsung ke lapangan merupakan cara untuk mengetahui poin utama dalam pengambilan keputusan. Hadir di ratusan kota di Indonesia membuat Gojek tidak bisa seenaknya mengambil keputusan berdasarkan kondisi di driver Indonesia di ibu kota saja. Disinilah peran tim regional Gojek penting, karena seringkali masalah lokal tidak terrepresentasi lewat data di ibu kota. Selain itu, Gojek juga memegang 3 prinsip dalam pengambilan keputusannya. Yang pertama, ada empati untuk mitra. Artinya, Gojek sebagai perusahaan menyadari bahwa mereka tidak bisa besar tanpa bantuan mitranya yaitu driver. Oleh karena itu, manajemen Gojek berusaha melihat dan mendengar perspektif para driver saat pengambilan keputusan. Lalu yang kedua, ada empati untuk diri sendiri. Artinya menyadari bahwa perusahaan tidak bisa selalu menghadirkan kebijakan yang menyenangkan semua pihak. Saran dan kritik tetap ada meskipun pengambilan keputusan sudah diambil dengan pertimbangan yang matang. Yang ketiga, ada empati terhadap bisnis perusahaan. Empati terhadap bisnis perusahaan artinya perusahaan tentu saja akan mengambil keputusan yang sulit. Saat itu terjadi, perusahaan akan mengingat kembali apa tujuan hadirnya Gojek dan apa yang perlu diprioritaskan agar perusahaan Gojek tetap berkembang. Yang kelima, ada perorganisasian dan struktur organisasi. Struktur organisasi yang digunakan oleh perusahaan Gojek adalah struktur organisasi fungsional. Struktur organisasi fungsional adalah struktur organisasi yang membagi tugas ke dalam kelompok fungsional terpisah. Sesuai dengan ketentuan perseroan terbatas di Indonesia, perusahaan Gojek memiliki struktur organisasi yang terdiri dari pemegang saham dan komisaris dan dewan direksi. CEO sekaligus pendiri Gojek Nadiem Makarim duduk di kursi direksi bersama 6 orang lain yang sebagian besar merupakan koleganya. Nadiem sendiri memiliki 58.416 lembar saham atau 4,81% dari total saham Gojek. Berikut adalah
video dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.